Saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari sebelum kita memulai worship kita pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau datang Tuhan membawa tubuh jiwa roh kami memuji menyembah Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan sepanjang hari ini dalam segala kegiatan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati kami di tempat di mana kami berada masing-masing Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau puji dan sembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Musim akan Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Kau selalu tolong aku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman kita katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan.
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita fokus pada pertolongan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Percayalah pertolongannya selalu nyata buat hidup kita. Mari serahkan setiap pergumulan kita ke dalam tangan-Nya yang penuh dengan kuasa. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau terus setia kepadamu Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa. Oh haleluya Yesus, kasih-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, biar kiranya Engkau berkenan di atas segala pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Urapan-Mu yang baru biarlah mengalir dalam hidup kami, memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami. Sebentar kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah, pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu kuasanya tidak berubah. Firman Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Di tengah firman Tuhan yang tidak berubah, justru firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bagi saudara yang mungkin baru mengikuti program ini kembali setelah kita berpisah pada tahun yang lama dan sekarang berjumpa di tahun yang baru, saya ucapkan selamat tahun baru. Saya percaya 2022 ini akan menjadi tahun yang penuh dengan pertolongan Tuhan, yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi kita, mendatangkan masa depan yang pasti penuh harapan bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu pada pagi hari ini, untuk mengawali hidup kita, biarlah kiranya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, kita mau terus mengikuti arahan Tuhan, agar hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Iman kita terus bertumbuh, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Maranatha nanti, kita tetap setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan mengajak untuk kita membuka Yakobus pasal yang keempat. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, dari ayat ke-13 sampai ayat ke-15, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop dengan perikop jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saudara-saudara, memang kita harus selalu menyertakan Tuhan
dalam setiap rencana-rencana kita. Terlebih lagi saat sekarang kita baru memulai mengawali hari-hari awal di tahun yang baru ini. Biarlah kiranya kita terus tidak melupakan Tuhan, terus mengingat Tuhan, untuk menyertakan Tuhan, untuk mengambil bagian dalam apapun rencana hidup kita sepanjang tahun ini. Ada satu kata-kata yang bagus. Kata-kata itu berkata, God plan better than good plan. Jadi rencana Tuhan pasti lebih baik dari rencana yang terbaik sekalipun. Seorang motivator, seorang penulis buku, seorang tetapi sekaligus seorang anak Tuhan atau orang Kristen yang imannya sungguh-sungguh luar biasa bernama Zig Ziglar. Dia menulis buku yang berjudul God's Way is Still the Best Way. Saudara-saudara, jalan Tuhan adalah selalu jalan yang terbaik. Saudara-saudara, pagi hari ini, seperti firman Tuhan yang akan kita baca, biarlah sepanjang tahun ini diawali dengan kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menasihatkan kepada kita supaya kita ingat selalu apapun rencana atau perencanaan kita, janganlah pernah melupakan Tuhan. Ajaklah dia beserta dalam segala rencana kita. Firman Tuhan tadi berkata, siapa kita? Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Jangankan minggu depan, apalagi bulan depan, apalagi apa yang akan terjadi setahun ini dalam hidup kita. Tidak ada kita satu orang pun yang tahu. Tapi firman Tuhan berkata, saudara-saudara kita yang lemah ini, kita yang hidupnya seperti uap, kita yang hidupnya seperti rumput yang hanya kelihatan sebentar lalu lenyap. Jika kita tidak mengajak Tuhan dalam perencanaan kita, kita boleh merencanakan yang sangat bagus menurut kita, yang terbaik menurut kita. Tapi jika tidak ada penyertaan Tuhan di sana, seringkali justru yang kita anggap bagus menjadi berantakan, yang kita anggap yang terbaik menjadi sebuah kehancuran buat kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu firman Tuhan berkata dalam ayat ke-15 tadi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalimat jika Tuhan menghendakinya, maksudnya adalah jika kita mengajak serta Tuhan dan Tuhan turut campur dalam segala kehendak kita, kehendak Dia yang kita kerjakan, maka saya percaya tidak ada kegagalan, yang ada adalah selalu keberhasilan. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, yang penting engkau selalu mengingat hukum Taurat ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka apa yang engkau lakukan akan berhasil dan engkau akan selalu beruntung. Jadi artinya kehendak Tuhan, Yosua sudah tahu. Ada beberapa garis besar yang harus dia kerjakan. Mungkin ada hal-hal yang sangat kecil-kecil, saudara-saudara. Dia perlu lagi bertanya kepada Tuhan secara bergumul dengan pribadi dalam doanya. Tetapi garis besar untuk dia melangkah dalam hidupnya supaya berhasil dan beruntung, Tuhan sudah beritahukan melalui firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ada kehendak Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang tidak perlu kita bergumul sampai berdoa berjam-jam, sampai berpuasa habis-habisan, saudara-saudara.
Selama kita mau mencari Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa, dan kita tahu rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, maksud saya, ketika kita tahu kehendak Tuhan dari firman Tuhan, maka kita tahu rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pada hari ini, mari memasuki tahun ini, mulailah dengan mencari Tuhan. Sertakan Tuhan dalam hidup saudara. Bawa dalam doa segala rencana saudara. Serahkan kepada Tuhan. Dan bandingkan dengan Alkitab. Bandingkan dengan firman Tuhan. Apakah ada sesuatu yang bertentangan dengan itu? Jika tidak, percayalah Tuhan mau beserta dengan kita. Selain saudara-saudara kita membawa segala rencana kita kepada Tuhan, kita juga penting mengikuti petunjuk Tuhan. Artinya kita jangan hanya membawa rencana kita, kemudian kita serahkan kepada Tuhan, lalu kita minta Tuhan memberkatinya. Saudara-saudara, karena belum tentu apa yang kita bawa kepada Tuhan itu yang terbaik di mata Tuhan. Saudara-saudara, bisa saja itu sangat baik di dalam pandangan kita. Tapi Tuhan mungkin punya sesuatu yang lebih baik lagi. Karena itu ikuti petunjuk Tuhan. Ikuti nasihat Tuhan. Dengarkan apa maunya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu bangsa Israel mau memasuki tanah perjanjian, tanah yang akan dalam hidup mereka melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Kota yang pertama yang harus mereka lewati namanya kota Yeriko. Kota Yeriko ini satu kota yang memiliki benteng yang kokoh, tembok yang luar biasa kuat. Dan kita semua tahu, tembok Yeriko ini roboh, runtuh dengan cara Tuhan. Bukan dengan kepintaran Yosua, bukan dengan taktik bangsa Israel, bukan dengan senjata mereka yang canggih. Tapi dengan cara Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada Yosua, dan kemudian Yosua mentaatinya, maka tembok Yeriko runtuh dan jatuh di tangan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain kita mencari Tuhan, kita juga harus taat dan mengikuti petunjuk Tuhan. Maka saya percaya di sana Tuhan akan terlibat dengan segala rencana kita pada tahun ini. Dan yang terakhir, jangan lupa saudara, untuk membuat kita bisa berhasil dalam tahun ini, saudara-saudara, teruslah tetap berjalan bersama Tuhan. Karena seringkali orang ketika mencapai keberhasilan menjadi lupa. Ketika orang sudah mencapai kesuksesan, kemudian dia merasa bahwa dia bisa dengan kekuatan sendiri, sehingga dia melupakan Tuhan. Saudara, jangan. Bangsa Israel setelah merubuhkan kota Yeriko sempat kalah oleh bangsa yang kedua yang mereka temui, yaitu bangsa Ai. Bangsa yang lebih kecil, yang dianggap lebih lemah dari orang-orang di Yeriko. Kenapa itu terjadi? Karena ada di antara orang Israel yang melakukan dosa, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka gagal. Keberhasilan kita, percayalah di tahun ini, tidak mungkin hanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita perlu mengajak Tuhan, perlu menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Carilah Tuhan, taati segala petunjuknya, dan teruslah berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Tahun ini kita percaya Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah luar biasa. Tuhan menyertai kita dengan luar biasa. Tuhan mengangkat kita lebih tinggi selama kita terus tunduk dan taat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh ingin merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap perencanaan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru ini. Bapa di surga, hamba berdoa buat kami semua Tuhan. Biar kiranya di tahun yang baru ini Bapa, setiap rencana kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau selalu menyertai setiap rencana-rencana kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau siap memberkati setiap rencana-rencana kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh rencana anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang akan memberitahukan mana yang terbaik buat kami lalui Tuhan. Apabila mungkin kami sedang bimbang ya Tuhan untuk menentukan satu ya Bapak arah kehidupan kami, hamba berdoa di dalam nama Yesus biar kiranya hikmat Tuhan menyertai kami semua Bapa, agar kami boleh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus sertai setiap langkah kami semua Bapa sepanjang tahun ini Tuhan, agar kiranya kami boleh hidup di dalam penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga buat kami semua Tuhan, yang mungkin hari-hari ini Tuhan kami juga masih bergumul dengan masalah kesehatan kami. Tuhan yang akan berikan jalan yang terbaik Tuhan buat setiap pengobatan yang kami lakukan. Biar kiranya hikmat Tuhan juga menyertai setiap rencana-rencana kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami tidak salah langkah dan Tuhan berkenan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, hamba serahkan setiap pergumulan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya setiap apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mau bawa di dalam doa ya Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Engkau kiranya yang akan memulihkan bangsa kami dengan sempurna Tuhan. Kami berdoa biar kiranya pandemi boleh berakhir dari bangsa kami. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan memberkati, berikan hikmat agar kiranya setiap kebijakan yang diberikan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan Bapak sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya setiap langkah kami boleh disertai oleh Engkau. Kami boleh diluputkan dari mara bahaya, kami boleh dijauhkan, dihalau dari segala malapetaka Tuhan. Dan berkat Tuhan akan menanti kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Percayalah penyertaannya sempurna. Dia akan menyertai kita sepanjang tahun ini, sepanjang hidup kita. Apa yang kita perbuat selama kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari firman Tuhan, Tuhan akan memberkati dan membuat kita berhasil. Karena itu terimalah urapan yang baru, kasih karunia, kemurahan Tuhan yang baru. Mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, engkau akan disertainya dan diberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan mengalir buat kami semua yang mengikuti hari ini program ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya percaya Tuhan akan menyertai sepanjang kehidupan kita. Karena itu tetaplah bersukacita. Sampai kita berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.